Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan studi kasus Sistem Informasi Pendataan Pengangkutan Sampah Online menggunakan Excel. Kami dari kelas 12 4D01 yang beranggotakan kelompok Alivia Septi Rizkiah, Endang Mutia, Java Lolita, Poppy Restu Sabira, dan Triratno Amalia. Kemudian untuk sheet-sheet yang kita gunakan, yang pertama kita menggunakan sheet menu yang berisi hyperlink dari setiap sheet-sheet yang kita gunakan dalam studi kasus ini. Kemudian ada sheet daftar pelanggan yang berisi tentang informasi pelanggan. Sebelumnya kita telah input datanya terlebih dahulu. Tabel daftar pelanggan ini nantinya kita gunakan sebagai tabel bantu atau tabel array. Kemudian ada sheet jadwal yang berisi tentang informasi jadwal, dan tabel jadwal ini nantinya juga akan kita gunakan sebagai tabel bantu atau tabel array. Lalu ada sheet daftar petugas yang berisi tentang informasi petugas. Ya, nanti tabel petugas ini juga kita akan gunakan sebagai tabel bantu atau tabel array. Kemudian ada sheet order yang berisi tentang informasi order. Kemudian ada sheet info tagihan berisi tentang info tagihan. Kemudian ada sheet tagihan yang berisi tentang nota tagihan. Kemudian ada sheet info pembayaran yang berisi tentang informasi pembayaran. Kemudian ada sheet cetak tagihan yang berisi nota tagihan yang nantinya akan dicetak. Kemudian ada sheet laporan yang berisi laporan dan nantinya akan diisi dengan pivot table dan pivot chart. Kemudian kita akan mengisi tabel order yang ada pada sheet order. Yang pertama kita isi adalah data ID pelanggannya. Kita dapat menggunakan data validasi yang ada di menu data, kemudian kita pilih data validasi. Lalu kita untuk allow-nya kita pilih list, lalu untuk search-nya kita pilih ID pelanggan yang ada di daftar pelanggan, lalu kita blok, enter, lalu kita oke. Nah, sudah muncul data validasi ID pelanggannya, kemudian kita copy paste-kan, lalu kita input. Setelah itu kita masukkan nama pelanggan menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita pilih ID pelanggan, lalu untuk tabel array-nya kita gunakan di tabel daftar pelanggan, lalu kita blok. Setelah itu untuk kolom indeks 6-nya kita pilih 2 karena nama pelanggan berada pada kolom kedua, lalu kita pilih fungsinya false. Lalu kemudian enter. Dan telah muncul di sini nama pelanggannya. Kemudian kita copy pastekan, lalu di sini kita input tanggalnya menggunakan fungsi date. Sini kita masukkan tahunnya, lalu bulan dan tanggalnya. Kemudian kita akan menginput dari kolom paket. Kita dapat menggunakan data validasi. Caranya sama seperti data validasi di ID pelanggan. Sini kita pilih list, kemudian source-nya kita menggunakan tabel paket yang ada di sheet jadwal. Di sini kita blok dan enter lalu oke. Kemudian sini telah muncul, lalu kita copy pastekan. Setelah itu kita input datanya. Setelah sudah, kita akan mengisi kolom harga menggunakan fungsi VLOOKUP. Di sini lookup value-nya kita menggunakan paket, lalu tabel array-nya kita ambil dari tabel paket. Kemudian kita di sini kolom harga terdapat di kolom ketiga, lalu kita pilih false dan enter. Setelah sudah, kita copy pastekan.
Sudah, setelah itu kita isi kolom kode jadwal dapat menggunakan data validasi. Caranya sama. Dan di sini kita pilih source-nya di kode jadwal. Sini. Enter. Oke. Lalu kita copy. Lalu kemudian kita input. Kita input datanya. Setelah selesai, kita akan membuat kolom hari dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Di sini lookup value-nya kita bisa pakai kode jadwal, lalu untuk tabel array-nya di sini kita blok untuk tabel array-nya. Lalu di sini hari terdapat pada kolom kedua dan false. Nah, telah muncul, lalu kita copy pastekan. Lalu kemudian kita masuk ke sheet info tagihan. Di sini kita input ID pelanggannya. Kemudian masuk ke kode jadwal, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita menggunakan ID pelanggan, dan tabel array-nya kita gunakan tabel order. Lalu kita pilih, dan kode jadwal berada di kolom ke-6. Lalu fungsinya false. Nah, sudah muncul untuk kode jadwalnya. Lalu kita copy pastekan. Setelah itu kita nama pelanggannya menggunakan VLOOKUP juga. Untuk lookup value-nya ID pelanggan, lalu tabel array-nya sama menggunakan tabel order. Kemudian terdapat di kolom kedua dan fungsinya false. Enter. Nah, telah muncul nama pelanggannya. Setelah itu kita copy paste. Sudah, dan lalu kita input tanggal ordernya. Di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP. Lalu kita pilih tabel array-nya. Kemudian berada di kolom ketiga. Di sini false. Lalu enter. Di sini sudah muncul dari tanggal ordernya, lalu harganya menggunakan VLOOKUP, ID pelanggan, lalu tabel array-nya, tabel order, lalu untuk harganya terdapat di kolom ke-5. False, enter. Dan kita copy pastekan. Sudah, kemudian kita input jatuh temponya. Sini terus bulan. Kemudian tanggalnya. Setelah itu kita input statusnya. Di sini belum lunas. Kemudian kita copy pastekan. Kemudian kita masuk ke sheet tagihan. Di sini terdapat nota tagihan. Kemudian kita isikan kepada yang terhormat, ini adalah nama pelanggannya. Di sini kita pilih. Kemudian di sini adalah alamat dari nama pelanggannya. Lalu kita ambil data array-nya dari tabel daftar pelanggan. Setelah itu,
Untuk tanggalnya di sini kita menggunakan tanggal hari ini. Lalu kita isikan nomor tagihannya. Lalu di sini ada jatuh temponya. Kita isi dengan VLOOKUP juga. Setelah itu di sini nomor 1, lalu nama pelanggannya kita isi. Kemudian ada tanggal ordernya. Lalu nomor telepon dari pelanggan. Lalu ID petugasnya kita pilih. Sini kita masukkan namanya menggunakan VLOOKUP. Data tabel arraynya kita dapatkan dari tabel daftar petugas. Kemudian pada kolom kedua. Setelah itu paket dari pelanggan kita ambil dari tabel order. Lalu total bayarnya. Setelah itu statusnya. Lalu di sini kita isikan tanggal hari ini juga. Lalu kita isi mengetahui. Kemudian kita masuk ke sheet info pembayaran. Yang pertama kita akan menginputkan ID pelanggannya. Lalu kita akan memasukkan nama pelanggannya menggunakan fungsi VLOOKUP. Setelah itu untuk tanggal ordernya. Lalu untuk harganya. Berada dalam kolom kelima. Lalu jatuh temponya. Setelah sudah, lalu kita akan menginputkan tanggal bayar.
Lalu setelah itu kita akan menginputkan tunggakan. Di sini 2 bulan, 3, 0 dan 0. Kemudian untuk sanksi administrasinya, di sini terdapat keterangan apabila pembayaran tagihan lewat setelah tagihan jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulannya. Lalu untuk rumusnya sendiri adalah 2% atau sama dengan 2/100 dikalikan harga dikali dengan jumlah tunggakannya. Lalu kita copy paste. Kemudian untuk total bayarnya adalah harga ditambah dengan sanksi administrasi. Setelah itu untuk statusnya sendiri adalah lunas. Kemudian kita masuk ke sheet cetak tagihan. Di sini hampir sama, kemudian kita hanya menggunakan fungsi dari sama dengan. Lalu kita samakan datanya dengan sheet tagihan. Seperti itu, lalu alamatnya, kemudian tanggal, nomor tagihan, lalu ada jatuh tempo, Selanjutnya kita akan membuat grafik dari harga paket ASO. Yang pertama kita pilih menu insert, kemudian pilih grafik, sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kita akan membuat grafik batang. Lalu select data. Setelah itu bisa kita sesuaikan. Lalu oke. Kemudian kita bisa memberi judul dari grafik tersebut. Kemudian setelah kita membuat grafik, selanjutnya kita ke sheet laporan. Di sini kita akan membuat pivot table dan pivot chart. Kita pilih menu insert, kemudian ada pivot table dan pivot chart. Kita pilih data yang akan diolah. Lalu kita pilih file yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan nama, tanggal order, harga, tanggal bayar, tunggakan, sanksi administrasi, dan total bayar. Kemudian kita akan urutkan sesuai dengan tanggal bayar.
Lalu untuk values-nya kita hanya menggunakan sum of total bayar. Dan ini adalah pivot chart dari info pembayaran. Dan ini adalah pivot table dari info pembayaran. Sekian studi kasus sistem pendataan pengangkutan sampah online dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.